Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat wali murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Perkenalkan saya Miss Werdi Hestudingtias. Saat ini saya sebagai Ketua Panitia Penilaian Tengah Semester atau PTS semester ganjil tahun 2021-2022. Perkenankan saya memberikan informasi mengenai jadwal terkait dengan pelaksanaan PTS Senin besok, yaitu tanggal 20 sampai 24 September 2021. Berikut dengan tata tertib, dan nanti juga akan disampaikan mengenai mekanisme atau pengerjaan, cara pengerjaan melalui links yang akan di-share oleh panitia pada saat pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyati. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menginformasikan mengenai jadwal pelajaran atau jadwal ujian yang besok akan dilaksanakan oleh putra-putri dari Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini, hari Senin tanggal 20 September 2021, kita ada 3 sesi. Kita mulai, sesi pertama dimulai dari pukul 7.30. Berakhir di pukul 9 dengan mata pelajaran di sesi pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Kemudian sesi kedua dimulai dengan pukul 9 sampai pukul 10.30 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan di sesi ketiga dimulai pukul 10.30 sampai pukul 12 dengan mata pelajaran Prakarya. Untuk hari Selasa masih tetap sama, dimulai pukul 7.30 untuk sesi pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesi kedua pukul 9 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan sesi ketiga pukul 10.30 dengan mata pelajaran Prakarya. Untuk hari Rabu, tanggal 22 September, masih dimulai pukul 7.30 sampai pukul 9, yaitu pelajaran Bahasa Inggris di sesi pertama. Untuk sesi kedua di pukul 9 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk sesi ketiga pukul 10.30 mata pelajaran PJOK. Untuk hari Kamis, di sesi pertama pukul 7.30 dengan mata pelajaran matematika. Untuk sesi kedua, pukul 9 dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kemudian sesi ketiga pukul 10.30 yaitu pelajaran tahfiz. Untuk hari terakhir, yaitu hari Jumat, tanggal 24 September 2021, berhubung hari Jumat, kita mulai lebih awal, yaitu pukul 7 sampai dengan pukul 08.30 di sesi pertama dengan mata pelajaran Bahasa Arab. Untuk sesi kedua, pukul 08.30 sampai pukul 10, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan terakhir, sesi ketiga, pukul 10 sampai dengan 11.30 dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian. Demikian untuk jadwal, informasi mengenai jadwal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya akan lanjut ke tata tertib. Ya, sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian mengenai tata tertib PTS besok hari Senin. Yang pertama adalah peserta wajib memiliki kartu peserta PTS. Jadi mohon dicek kembali Bapak Ibu putra-putrinya apakah sudah memiliki kartu peserta PTS
Atau mungkin ada yang belum mengambil kartu peserta PTS untuk segera diambil besok terakhir yaitu hari Jumat. Dan apabila yang belum melunasi juga ditunggu sampai hari Jumat. Bagi yang sudah melunasi dan masih kartunya masih belum diterima, segera konfirmasi ke panitia. Apabila memang tidak memungkinkan untuk hadir ke sekolah, bisa menghubungi kami, nanti akan kami bantu untuk difotokan kartu peserta PTS-nya. Sekali lagi, besok adalah hari terakhir untuk pengambilan kartu peserta PTS. Untuk poin kedua, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PTS dari tanggal 20 sampai 24 September 2021. Poin ketiga, bagi peserta yang berhalangan hadir, wajib menginformasikan ke Walas dan ke panitia. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu, kami selaku panitia memang sudah masuk ke grup orang tua, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan PTS bisa langsung ditanyakan di grup wali murid atau grup orang tua. Insya Allah kita akan segera meresponnya dengan cepat. Kemudian poin keempat, peserta yang diberikan dispensasi izin untuk tidak mengikuti ulangan dan diberikan susulan adalah, jadi begini Bapak Ibu, untuk ulangan PTS kali ini tidak akan ada susulan. Tapi akan diberikan dispensasi atau izin untuk diberikan susulan hanya bagi peserta-peserta yang kategori sebagai berikut. 1, peserta yang sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. 2, bagi peserta yang anggota keluarganya ada yang meninggal. 3, bagi peserta yang akan vaksin dengan melampirkan kartu vaksin. Atau mungkin di sini putra-putri dari Bapak Ibu ada yang berkendala terkait dengan handphone atau paketan. Mungkin saat ini untuk besok hari Senin ini ada yang berbarengan ulangan PTS-nya dengan adik atau kakaknya yang sama-sama PTS atau ulangan di tanggal 20. Berarti itu kendalanya adalah handphone. Bisa menghubungi kami, memberikan konfirmasi ke kami hari Sabtu dan Minggu apabila memang terkendala dengan handphone dan paket internet atau terutama handphone ya di sini ya. Silakan dikonfirmasi ke kami bahwa siswa atau yang atas nama siswa kelas berapa terkendala dengan handphone karena berbarengan dengan adik atau kakaknya yang ulangan. Jadi tidak bisa berbarengan mengerjakan ulangan dari pagi. Nah, tolong dikonfirmasi ke kami. Tolong konfirmasi ke kami hari Sabtu dan Minggu sehingga kami akan mempersiapkan perangkat untuk memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu yang memang terkendala dengan handphone dan atau paketan. Kemudian poin kelima, peserta wajib bersiap 15 menit sebelum ulangan sesi dimulai. Jadi tolong untuk dipersiapkan siswa putra-putrinya dari pukul, ulangan dimulai dari pukul 7.30. Jadi pukul 7 sudah bersiap dengan memakai seragam. Untuk kelas 7 memakai seragam putih sesuai sekolah asal. Kelas 8 dan kelas 9 diusahakan menggunakan seragam sesuai hari yang berlaku. Diusahakan ya. Apabila memang terkendala tidak memiliki seragam karena tidak muat dan sebagainya, fleksibel saja, yang muat aja, yang penting menggunakan seragam. Ya. Poin ke-6, peserta wajib mengisi link kehadiran sebelum waktu ulangan dimulai. Nah, ini link kehadiran ini adalah link absensi. Nanti untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya akan disampaikan oleh
Ibu Anti. Poin ke-7, peserta akan diinfokan 15 menit sebelum waktu ulangan berakhir. Jadi nanti apabila setiap sesi, contoh sesi pertama dimulai pukul 7.30 berakhir di pukul 09. Nanti 15 menit sebelum pukul 9 kita sebagai panitia akan menginformasikan kepada di grup bahwa ulangan sebentar lagi akan selesai. Jadi diharapkan sudah mulai bersiap untuk menyelesaikan soal. 8. Waktu ulangan tiap sesi akan berakhir sesuai jadwal dan tidak ada perpanjangan waktu bagi peserta yang terlambat. Nah, ini tadi terkait dengan kedisiplinan ya. Dengan jadwal juga, tolong jam 7 anak-anaknya sudah dipersiapkan, jadi tidak ada lagi yang bangunnya kesiangan sehingga baru bisa masuk pukul 8, sedangkan ulangan berakhir pukul 9. Jadi terkendala dengan waktu, tolong untuk lebih disiplin, di-push kembali ke putra-putrinya untuk disiplin mengenai waktu ujian. Terutama di sini yang kemarin siswa-siswi atau putra-putrinya yang banyak PJJ-nya banyak yang bolong-bolong, banyak yang tidak aktif, lebih ditekankan kembali bahwa ini adalah ulangan, bukan main-main. Karena nanti apabila memang masuk linknya terlambat, otomatis tidak akan ada perpanjangan, berarti tidak bisa mengirimkan hasil pekerjaannya, sehingga nilai PTS-nya akan 0. Poin ke-9, peserta harus tertib, teratur, dan teliti selama mengikuti ulangan PTS. Jadi di sini tolong untuk putra-putrinya betul-betul di-push kembali bahwa ini memang ulangan yang memang akan berpengaruh kepada nilai rapot. Ya, jadi jangan mengerjakan ulangan ini secara asal-asalan. Jangan yang penting asal mengerjakan, yang penting udah ngerjain, nilainya mau bagus atau tidak terserah. Jangan begitu, Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu, mohon di-push kembali kepada putra-putrinya. Kerjakan dengan teliti, pelan-pelan tapi pasti. Jangan lupa baca doa ya. Yang penting nilai kalian bisa kalian usahakan semaksimal mungkin mendapatkan nilai yang bagus. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tata tertib yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Anti yang akan menyampaikan teknis. Bagaimana sih pengerjaan nanti pada saat PTS? Bagaimana sih mengisi link absensi? Bagaimana sih cara mengirimkan absen dan sebagainya? Baik, demikian itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan mengenai jadwal dan tata tertib, bisa ditanyakan di grup wali murid. Untuk masing-masing kelas, saya sudah masuk di grup wali murid di masing-masing kelas, baik kelas 7, 8, dan 9. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Anti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan diganti menginformasikan untuk pengisian absensi dan pengisian link tugas. Jadi mungkin kalau untuk kelas 8, kelas 9 sudah terbiasa mengerjakannya. Nah, untuk kelas 7 ini ada mungkin agak sedikit ribet karena belum pernah. Tapi kalau sudah pernah udah biasa, nanti nggak akan repot ya. Bisa kalian cek di sini. Besok pagi kalian akan menerima WA. Nah, nanti setelah kalian menerima, yang harus kalian kerjakan pertama kali yaitu kerjakan link soalnya dulu. Nah, di sini ada WA, bidang studinya karena besok uji coba, ada link kelas masing-masing. Ada yang kelas 7A, 7B, 7C. Kalian klik
link kelas kalian sendiri. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 seperti biasa nggak perlu diajarkan lagi. Ini khusus yang kelas 7 yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan tes Google Form yang akan kita laksanakan. Nah, misalnya kalian kelas 7A, kalian klik aja 7A ya. Nanti di klik kelas 7A, ini udah kami format nama-nama kalian semuanya. Nah, nanti kalian apabila ada nama kalian yang masih salah, bisa diinformasikan ke kami. Nah, nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki, karena data yang kami dapat itu data awal, jadi belum tersinkronisasi dengan data yang lain. Jadi mohon maaf apabila ada penulisan nama yang curang huruf atau salah nama, kami akan berusaha memperbaiki, tapi dengan bertahap, karena banyak proses yang harus kami kerjakan juga masih ada tugasnya. Jadi misalkan kita klik ya, nama kalian itu nomor absennya 27, Septia Ramadhani. Kalian tinggal klik aja, langsung diklik berikutnya. Ini tidak akan bisa full format berikutnya kalau kalian tidak mengklik nama. Dan jangan salah nama, jangan terburu-buru. Perhatikan baik-baik. Setelah itu kalian klik ke berikutnya. Nah, di sini langsung soal. Nah, untuk jam pertama atau sesi pertama itu materi bidang UN. Jadi bidang UN itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada IPA. Jadi sesi pertama itu 4 bidang studi materi UN. Itu dimulai besok jam 7 sampai jam 8.30. Sesi kedua, besok kita masukkan bidang materi atau ujian madrasah, yaitu agama. Tapi non bahasa Arab. Karena untuk soal bahasa Arab, kami masih terkendala untuk memindahkannya ke Google Form, karena keterbatasan kemampuan kami. Jadi kami hanya memberikan soal di SKI, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan fikih. Itu akan kami berikan untuk di sesi kedua materi Nah, sesi yang ketiga kami akan memberikan materi mulok atau muatan lokal, tapi non tahfiz. Nah, tahfiz juga tidak kami keluarkan. Jadi yang kami keluarkan itu ada SBK, prakarya, PJOK, ditambah IPS dan PKN. Jadi sesi yang ketiga itu 5 bidang studi. Kenapa kami bikin jadi satu semua? Karena kami ingin memberikan contoh nanti di hari Senin sudah tidak ada terkendala lagi, terutama untuk kelas 7. Karena ini baru pertama, kita nggak ada prepare sepanjang waktu. Makanya kalau misalkan besok ada kendala, ada kesulitan apapun, langsung konfirmasi ke kami. Karena besok sifatnya latihan, kita masih bisa kadang berlatih lagi. Tapi di sini hanya bisanya 1 kali, kecuali kalau kami setting kembali. Jadi untuk yang kelas 7, dicoba sesi yang ikutin dulu yang pertama, kalau nanti ada kendala, langsung konfirmasi. Saya dan Miss Lari itu ada di grup kelas. Jadi kalau mau japri, Bu, saya atas nama ini, saya terkendala, kalian konfirmasi nanti akan kami format kembali. Oke? Nah, jadi untuk soal, saya rasa cukup sekian itu aja dulu. Karena kalau saya terusin ke bawah, ini soalnya untuk uji coba besok nggak banyak. Jadi untuk bidang studi tersebut kita rangkum menjadi hanya 10 soal. Kenapa waktu 1,5 jam, Bu? Karena untuk membiasakan siswa-siswi semua itu untuk stay di tempat. Jadi membiasakan, mendisiplinkan diri bahwa saat PTS besok hari Senin itu, ya kalian mulainya jam 7.30, artinya sebelum jam 7.30 udah stay di depan, sampai jam 12 kalian baru bisa main. Jadi jangan kelayaban kemana-mana, diusahakan. Kami tidak minta waktu kalian banyak. Satu hari itu 24 jam. Masa iya dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam aja kan nggak bisa stay di tempat? Kan terlalu tanda kutip banget ya, kalian tidak serius untuk belajarnya. Dan Senin sampai Jumat aja yang kami minta. Jadi mudah-mudahan untuk besok uji coba, untuk mengerjakan soal, saya lihat tidak ada masalah. Nanti setelah kalian mengerjakan selesai, seperti biasa, tinggal kirim aja. Nah, ini tidak bisa dikirim kalau kalian ada jawaban yang belum dikerjakan. Jadi semua soal itu harus dikerjakan. Oke? Oke, kalau sudah kita lanjut kepada absensi. Nah, untuk absensi, nanti kalian juga menerima SMS seperti ini. Untuk absensi, kalian ini ada link absen juga. Jadi nanti absensi itu kami berikan terakhir. Jadi setelah PTS atau 15 menit
sebelum berakhir jam pelajaran PTS-nya baru kami berikan link absensinya. Bu, kenapa nggak di awal? Karena di absensi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian buktikan dengan foto. Nah, kalau ada kendala yang tidak bisa mengirimkan foto, nah itu bisa dikonfirmasi lagi ke kami. Screenshot aja nanti kirim untuk kami bukti bahwa kalian sudah mengikuti. Jadi kita membutuhkan bukti, tidak hanya omongan, Bu, saya udah keluar loh, Bu, nih, tapi nggak ada bukti screenshotnya. Kita nggak bisa. Bukan kami mempersulit kalian, bukan. Tapi di sini ada tanggung jawab, ada disiplin, dan ada sifat mandiri. Kalian udah SMP kelas 7, 8, 9. Masa iya buka Google Form aja screenshot itu masih bingung. Jadi harus terbiasa. Jadi kalau besok masih nggak bisa, latihan lagi. Seperti kayak yang tadi soal, untuk absensi juga sama. Klik nomor kalian. Nah, misalnya absennya siapa? Rizka. Saya klik Rizka. Nah, ini diklik Rizkanya. Setelah klik Rizka, langsung di sini tambahkan foldernya. Oh, ini masih WA-nya Miss Nani ya. Nah, nanti di sini ada tambahkan upload. Kalian memasukkan upload kartu peserta PTS. Nah, kartu peserta PTS sudah kalian miliki. Pakai yang itu dulu. Bu, kok kartu saya nggak ada fotonya? Bu, kok nggak ada ininya? Kami akan berusaha. Kalau nanti atau beberapa besok masih sempat keburu, kami akan buatkan kartu elektroniknya. Tapi kalau nggak keburu, pakai kartu itu dulu. Kami mohon maaf, kenapa tidak ada yang pakai fotonya. Karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin dari Sabtu dan Minggu meminta foto kalian. Kenapa mintanya dadakan, Bu? Saya rasa 2 hari itu cuma foto doang, nggak repot, nggak dadakan ya. Memang kalian sendiri yang mau posisi diri kalian. Karena membuat kartu itu dalam waktu 2 hari dengan 284 siswa itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Itu harus diprosesnya itu masukkan ini, masukkan itu dulu. Jadi mohon maaf bagi kalian tidak ada fotonya, jangan berkecil hati karena nanti ada ujian-ujian selanjutnya. Mohon diinformasikan itu langsung segera dilaksanakan. Oke? Nah, ini nanti kalian tinggal upload aja ini kartu peserta. Di sini upload screenshot. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan soalnya selesai, kalian screenshot. Tahu kan cara screenshotnya? Nah, nanti diupload di sini. Itu ternyata ini nanti terlihat kalau kalian ada screenshot, kami akan membuktikan dengan langsung membuka Google Form yang ada di kami cek semuanya. Dan foto diri saat mengerjakan. Nah, di sini kenapa kami membutuhkan foto diri kalian? Karena banyak dari kalian yang belum siap ujian, ada yang baru bangun tidur. Nah, itu kalian nggak disiplin banget. Itu sekolah itu harusnya kan 6:30 dari sekolah. Ini masa PTS mulai jam 7:30 masih di tempat tidur, belum mandi, belum sarapan, atau makanya tidak ada niat sama sekali untuk belajar. Kalah dengan anak SD. Anak SD aja itu jam 6:30 mereka udah semangat, udah mandi, udah sarapan, dipakai seragam. Masa iya kalian yang udah besar masih kalah sama adik-adik kalian? Jadi kalau kalian memang tidak niat, udah jangan salahkan kami kalau nilai kalian itu 0 nanti saat PTS. Rapot PTS nanti akan kami berikan. Tapi berikannya kalau tidak secara langsung, kami berikannya secara daring saja. Nanti akan ada rapat untuk informasi selanjutnya. Ya nanti kalau yang nilainya bukan nol, emang karena nggak ada buktinya, emang kalian nggak niat. Jadi buat apa? Gitu. Jadi kalau emang kalian niat, kalian dari hari Sabtu Minggu siap. Saya mau PTS, saya mau ujian, bangun pagi. Pokoknya jam 7 kalian sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan, sholat duha, tadarus. Itu syarat utama di MTS setiap hari kalau masuk. Jadi dibiasakan dari sekarang, nanti saat kita tetap muka, kalian tidak kaget kembali. Saya rasa itu aja. Kalau kalian tidak bisa untuk upload ini, ketiga ini, nanti konfirmasi aja besok pas saat nggak bisanya ya. Nanti seperti kayak tadi, setelah diupload langsung dikirim. Saya rasa itu aja. Kalau mau ada pertanyaan, nanti kalian bisa konfirmasi lagi. Kalau untuk hari ini ya nggak mungkin ya ada pertanyaan karena belum bisa dilakukan. Mungkin insya Allah besok pas saat pelaksanaan bisa kita lakukan kalau ada sesi pertanyaannya. Saya rasa itu aja untuk penjelasannya. Apakah kalau ada kurang jelas, silakan bertanya kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada wali murid kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan mohon kerjasamanya untuk PTS besok. Kami di sini bukan memberatkan atau membuat susah, membuat repot. Tapi di sini kami mengajarkan kepada anak Bapak Ibu yang namanya disiplin, yang namanya tanggung jawab, yang namanya mandiri. Bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mendewasakan mereka. Gitu. Jadi mohon maaf, terima kasih atas kerjasamanya dan atas perhatiannya. Berikut
sekian itu aja yang dari saya. Miss Ferdi, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada, kita undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.